Yuk guys, ketemu lagi dengan kita di sini masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tuhnya guys. Oke, hari ini pukul 8:30 guys. Mengawali di sesi pertama ini ya untuk tanggal 26 Januari 2023. Dan kita langsung saja ya untuk menuju gimana kabarnya global crypto market cap hari ini ya. Seperti yang bisa kalian lihat di sini ya, di coin market cap naik guys, keren banget ya, 3,14%. Ini bagus banget untuk mengawali hari ini. Dan tentu saja ini adalah hasil kontribusi dari Bitcoin serta teman-temannya ya, yaitu altcoin. Dimana untuk Bitcoin hari ini kenaikannya dalam waktu 24 jam ya, 2,57% guys. Ini keren banget. Dan dalam waktu 1 minggu ini masih meneruskan tren naiknya ya, dimana untuk minggu hari ini naik di 10,10% guys. Ini keren banget. Begitu juga dengan Ethereum dalam waktu 24 jam naiknya 4,98% guys. Begitu juga dengan BNB naik di 3,59%, XRP naik di 2,87%, Cardano malah lebih bagus lagi ini ya di 7,98%, Solana lebih keren lagi di 10,35% guys. Ini keren banget. Bahkan Aptos guys ini menjadi leader ya untuk kenaikan hari ini, dimana kenaikannya dalam waktu 24 jam naik di 40% guys. Bahkan lebih kalau kita lihat di grafiknya. Nanti kita akan coba cek ya. Dan dalam waktu 1 minggu kenaikannya sudah 130% guys. Ini keren banget ya nih. Dan kita coba lihat aja langsung ya bagaimana perkembangan harga dari Bitcoin khususnya ya, seperti yang terlihat dari chart di sini. Untuk close candle kemarin ini sudah breakout ya dari area ungu ini guys, dan tampaknya sekarang masih ada tekanan untuk belinya meskipun sempat turun ya, dan kemarin sempat naik di harga $33.800 guys per Bitcoinnya. Ini keren banget. Dan tentu saja kalau kita lihat dari volumenya sepertinya ini cukup besar guys, jadi tekanan untuk belinya ini kira-kira ya ini masih akan berlanjut guys. Dan kalau kejadian seperti ini ya, kemungkinan besar nanti untuk menuju ke harga sekitaran harga 24.700 sampai 25.000 atau di area ungu ini ya bisa tercapai guys. Jadi bisa kita asumsikan ya, menuju perilisan data dari meeting FOMC nanti pada tanggal 1 Februari, kemungkinan nanti pergerakan Bitcoin ini akan naik guys, menuju ke area ungu ini. Dan setelah mencapai di area ungu ini, maka kalau sesuai dengan prediksi dari para analis ya, bahwa ada kenaikan untuk interest rate di 25 basis point, maka ada kemungkinan Bitcoin ini akan turun. Jadi kita harus hati-hati ya. Dan seperti yang kita lihat di sini ya, untuk pergerakan harga dari Aptos pun ini gila banget guys, keren banget. Seperti yang kalian lihat di sini ya, kenaikannya cukup tinggi banget ya. Dan buat kalian yang sudah mempunyai token dari Aptos ini, saya ucapkan selamat ya, pasti sudah mendapatkan keuntungan yang cukup lumayan banget guys. Kalau kalian masuk pada harga sekitaran di $3 guys, selamat. Nah pertanyaannya guys, kenapa Bitcoin dan Aptos ini ya pada khususnya naiknya cukup lumayan ya? Nah di sini kita tidak usah berspekulasi, kita lihat aja ya. Dan sekaligus kita mulai untuk informasi yang pertama, kita lansir dari The Block ya. Di mana di sini diinformasikan bahwa Bitcoin kembali ke zona hijau dan juga Aptos mencapai level tertinggi sepanjang masa saat pasar utama berakhir dengan sedikit perubahan guys. Jadi Bitcoin melonjak di atas $23.200 ya, karena Aptos dengan tokennya APT juga melonjak 46%, sementara pasar tradisional ini tidak bergerak guys, seperti yang terlihat ya dari grafik ini. Mata uang kripto terbesar ini naik sekitar 1,6% sepanjang hari kemarin pada pukul 16.35 waktu Indonesia Barat ya, setelah perdagangan sedikit berubah. Ini menurut data dari TradingView. Ethereum dan juga BNB membalikan penurunan sebelumnya ya, dengan harga yang sebelumnya datar pada hari itu. Dan begitu juga Dogecoin serta Shiba Inu juga sedikit berubah guys. Sebagian besar penarikan kripto saat ini didorong oleh koin-koin berkapitalisasi lebih kecil ya, yang mengalami pemantulan mengejutkan setelah liburan. Ini kata Stephanie Aulet sebagai CEO dari FRNT Finance. Koin seperti FTT dan Sol ini hampir 2 kali lipat nilainya ya setelah liburan kemarin, dan ini adalah salah satu koin yang mendorong penurunan saat ini, kata Aulet. Sebaliknya, token seperti Bitcoin yang memiliki fundamentalnya pasar lebih kuat ini tetap relatif stabil. Aptos yang merupakan layer 1 blockchain dari Aptos ini yang mencapai rekor guys, dimana telah melonjak 46% ya dalam waktu 1 hari saja. Ini keren banget ya. Kemudian untuk saham kripto dan juga produk infrastruktur, di sini ada Silvergate di mana naik 1,3%. Ini menurut data dari Nasdaq ya. Sementara harga saham dari Coinbase turun 1,4%. Kemudian saham dari MicroStrategy juga turun guys, sekitar 0,7%. Begitu juga dengan Block tetap stabil, turun di 0,2%. Nah, ini keren banget ya. Secara lebih spesifik ya,
Untuk pergerakan dari Aptos ini kenapa naiknya cukup tinggi banget, kita bisa coba lansir ya dari harian Decrypt, di mana di sini diinformasikan bahwa sebenarnya sih apa ya yang terjadi dengan harga Aptos ini guys. Karena token Aptos ini sudah naik 350% sejak awal tahun. Dan inilah yang ditunjukkan oleh data yang tersedia guys. Oke, ini menarik ya. Jadi tidak ada mata uang kripto atau token yang mengalami kenaikan lebih banyak dalam satu hari atau minggu terakhir dibandingkan Aptos guys. Ini menurut data dari CoinGecko. Koin asli blockchain Aptos yaitu APT telah naik lebih dari 2 kali lipat ya dalam 7 hari terakhir dan naik 47% guys menjadi 18,46 dolar hanya dalam satu hari terakhir. Sejak awal tahun, Aptos telah melonjak 350%. Nah, pertanyaannya, mengapa? Sulit untuk menentukan ya alasan yang tepat, tetapi data menunjukkan bahwa sekitar setengah dari volumenya ya, yaitu sekitar 2 miliar dolar ya. Token Aptos ini dalam satu hari terakhir berasal dari pasangan perdagangan won Korea Selatan guys di bursa yang berbasis di Singapura, yaitu dari exchange Upbit. Ini menurut data dari CoinGecko juga, dan pada saat penulisan token APT dihargai 18,63 dolar di exchange Upbit. Itu hampir 0,5 dolar ya lebih mahal daripada harga jualnya di Binance dan sebagian besar bursa lainnya, dan merupakan tanda bahwa setidaknya sebagian dari aktivitas tersebut berasal dari perdagangan arbitrase. Sederhananya guys, jadi pedagang arbitrase ini mendapatkan keuntungan dari perbedaan harga ini. Mereka membeli dengan harga terendah yang tersedia ya dan menjual dengan harga tertinggi yang bisa mereka dapatkan guys. Bursa Korea Selatan begitu sering mencantumkan aset kripto dengan harga yang lebih tinggi ya daripada bursa global, sehingga perbedaannya itu dijuluki sebagai premi kimchi atau kimchi premium guys. Baru tahun lalu ya, kantor kejaksaan distrik pusat Seoul ini membuka penyelidikan terhadap pengiriman uang ilegal senilai 2 miliar won Korea yang dihasilkan oleh pedagang arbitrase yang memanfaatkannya guys. Perlu juga dicatat ya bahwa meskipun Aptos masih merupakan ekosistem DeFi terbesar ya ke-20 menurut DeFi lama, Aptos ini telah berkembang secara signifikan dalam sebulan terakhir. Volume DeFi dari Aptos meningkat dari 14 juta dolar ya bulan lalu menjadi 51 juta dolar guys di bulan Januari, dan bulan ini bahkan belum berakhir ya, seperti yang terlihat dari data dari DeFi lama ini guys. Ini keren banget ya. 10% volume Aptos lainnya dalam beberapa hari terakhir berasal dari pasangan perdagangan Aptos dan Binance USD ya khususnya, yaitu Aptos BUSD. Binance yang merupakan bursa kripto terbesar di dunia berdasarkan volumenya ya, juga baru-baru ini memperkenalkan dua pool likuiditas untuk Aptos guys, yang kini menyumbang 18% volume perdagangan Aptos. Kumpulan likuiditas mendorong perdagangan peer-to-peer dari aset kripto, dan pengguna diberi insentif untuk mengumpulkan atau menyimpan token mereka sehingga dapat ditukar dengan pengguna lain. Hal ini sangat penting ya agar bursa terdesentralisasi seperti Uniswap dan Curve dapat berfungsi. Namun, bursa tersentralisasi seperti Binance juga memanfaatkannya guys. Pada tanggal 20 Januari, platform Binance Liquid Swap memulai debutnya ya dengan pool likuiditas Aptos Tether dan Aptos Bitcoin. Platform ini memberi imbalan kepada pengguna dengan BNB sebagai token utilitas bursa untuk menyetor dana ke dalam pool guys atau kumpulannya. Pada saat artikel ini dibuat ya, Binance menjanjikan 92,42% imbal hasil ya untuk pasangan Aptos USDT ini guys, dan 99,49% imbal hasil untuk setoran pool likuiditas Aptos Bitcoin. Dari jumlah tersebut, pengguna akan menerima 0,71% dan 1,07% imbalan BNB masing-masing guys, yang dibayarkan setiap jam. Nah, ini keren banget ya. Aptos secara konsisten mengungguli pasar sejak awal tahun, namun Aptos mengalami awal yang sulit ya ketika mainnetnya diluncurkan pada bulan Oktober. Proyek ini menerima banyak reaksi keras ya karena tidak merilis tokenomics lebih cepat dari yang seharusnya. Kritik menumpuk ketika blockchain yang menjanjikan kecepatan hingga 150.000 transaksi per detik ini menunjukkan kecepatan 4 transaksi per detik setelah debut besarnya. Pada saat itu, salah satu pendiri Aptos yaitu Mboseh mengatakan di Twitter bahwa ini merupakan tanda jaringan yang menganggur sebelum proyek-proyeknya mulai beroperasi. Pendukung dari Aptos ini termasuk banyak perusahaan modal Ventura yang telah menjadi andalan di industri ini ya, yaitu antara lain ada Andreessen Horowitz, Multicoin Capital, Jam Crypto, Tiger Global Management, Block Tower Capital, dan Coinbase Venture. Dan menjelang peluncurannya,
proyek ini menutup putaran strategi senilai 200 juta dolar ya, dan putaran seri A senilai 150 juta dolar guys. Daftar tersebut juga mencakup 2 perusahaan yang telah mengajukan kebangkrutan ya, antara lain ada hedge fund Three Arrows Capitals dan juga FTX Ventures yang merupakan cabang perusahaan dari kerajaan kripto Sam Bankman-Fried guys. Jadi ini keren banget untuk Aptos ini guys, dan pertanyaannya apakah akan lanjut naik lagi? Kalau menurut saya ini sebenarnya sudah terlalu tinggi ya untuk kenaikannya, dan agak sedikit berbahaya ya kalau kalian baru masuk sekarang atau baru mau ingin beli token dari Aptos ini sekarang guys. Jadi saran saya jangan FOMO, mending tunggu dulu untuk koreksinya guys sebelum masuk ke market Aptos ini guys. Oke, kita lanjut untuk informasi berikutnya guys. Kita lansir dari harian News BTC. Dan di sini cukup menarik informasinya, di mana raksasa perbankan Goldman Sachs ini menempatkan Bitcoin sebagai aset berkinerja terbaik di dunia guys. Dan ini bisa dibilang sebagai salah satu sebab ya kenapa Bitcoin kemarin itu naiknya cukup lumayan ya. Jadi mengungguli emas, US Treasury, S&P 500 dan lainnya, raksasa perbankan Goldman Sachs ini menempatkan Bitcoin di peringkat 1 sebagai aset dengan kinerja terbaik tahun ini guys. Ini menurut seorang pengguna dari Twitter. Menurut Goldman Sachs, Bitcoin telah mengungguli pasangan mata uang kripto lainnya dan industri keuangan utama di pasar tradisional dengan tingkat pengembalian yang disesuaikan dengan resiko atau rasio Sharpe sebesar 3,1 guys. Rasio Sharpe digunakan untuk mengukur kinerja yang disesuaikan dengan volatilitas pasar. Semakin tinggi rasionya, maka semakin baik investasinya. Mata uang atau saham dalam hal pengembalian yang disesuaikan dengan resiko guys. Intinya, reward yang dihasilkan dengan semakin besarnya rasio maka akan semakin besar guys. Ini keren banget. Dalam jangka waktu yang lebih kecil ya, Bitcoin melanjutkan upayanya untuk mendapatkan kembali wilayah yang hilang guys. Dengan perlahan tapi pasti, Bitcoin mencoba untuk menembus di atas level resisten 23.800 dolar ya. Bitcoin tampaknya mengalami pullback yang sehat di bawah garis resisten untuk mencari momentum bullish. Meskipun krisis baru-baru ini tidak hanya terjadi pada pasar mata uang kripto ya dengan runtuhnya FTX kemarin dan ekonomi dunia yang terjun bebas yang membawa konsekuensi bagi para investor dan institusi, pasar juga mencatat kembalinya para pelaku pasar di bursa mata uang kripto. Berbeda dengan laporan dari Goldman Sachs, menurut laporan tahunan dari CoinGecko ya, Bitcoin adalah aset dengan kinerja terburuk ya di antara mata uang utama dengan penurunan yang signifikan sebesar 64%. CoinGecko juga mencatat bahwa sejak Januari 2022, volume perdagangan di pasar spot telah menurun sebesar 67% guys. Tahun baru untuk Bitcoin dan pasar dimulai dengan positif, dengan 200 miliar dolar membengkak ya pada lembar volume dan volatilitasnya menurut data dari CoinMarketCap guys. Rally solid Bitcoin dari tahun ke tahun telah mengubah sentimen pasar. Para analis terlihat bullish dalam jangka pendek dan memperkirakan mata uang kripto ini akan meningkat hingga 30.000 dolar. Namun dalam jangka panjang, ekonom Lynn Alden mengatakan bahwa Bitcoin dapat berada dalam bahaya yang cukup besar guys pada kuartal kedua 2023 karena risiko likuiditas meningkat. Saat harga Bitcoin berkonsolidasi di bawah zona resistance, maka mata uang kripto ini sedang mencari penembusan garis tren untuk memposisikan diri di atas level 24.500 dolar ya, yang mewakili rintangan berikutnya guys. Kenaikan moving average 20 hari di 20.700 dolar dan relative strength index atau RSI di zona overbought di dekat 80 menunjukkan bahwa garis tren bullish Bitcoin dapat berlanjut dan menaklukkan wilayah baru. Sebaliknya, bear siap menghentikan pergerakan harga Bitcoin ke atas dan mengubah momentum dan arah pasar guys. Tetapi untuk bulls tampaknya tidak mau menyerah. Spekulasi meningkat tanpa adanya kepastian di pasar ya, dan pertemuan Komite Pasar Terbuka Federal atau FOMC yang akan datang. Saat artikel ini ditulis, Bitcoin telah naik ya hampir 8% dalam 7 hari terakhir ya, dan mata uang ini diperdagangkan pada 22.889 dolar ya dengan pergerakan sideways dalam 24 jam terakhir. Kapitalisasi pasar mata uang ini saat ini mencapai 440 miliar US dollar, mengungguli semua pasangan mata uang lainnya guys. Ini keren banget ya. Jadi kita tunggu aja perkembangan ataupun update terbaru ya dari pergerakan harga Bitcoin ini guys. Karena apapun yang terjadi, dalam arti ini harga Bitcoin ini naik ataupun turun akan mempengaruhi altcoin yang lain guys. Dan biasanya efeknya akan lebih parah ya, baik itu kenaikannya ataupun penurunannya. Oke, kita lanjut informasi berikutnya, kita lansir ya dari Blockworks. Di sini diinformasikan ya bahwa Tesla ini menahan semua Bitcoinnya guys, meskipun pasar kripto ini masih gejolak ya. Dan ini juga bisa dijadikan sebagai sebab
kenapa Bitcoin kemarin naik ya. Karena tentu saja apapun yang dilakukan oleh Elon Musk itu akan menjadi penggerak pasar Bitcoin guys. Oke. Tesla memiliki tangan berlian melalui perhitungan pasar akhir tahun lalu dan memilih untuk menahan semua Bitcoinnya menjelang tahun 2023 guys. Setelah menjual 75% dari kepemilikan Bitcoinnya pada tahun 2022, produsen mobil listrik Tesla memilih untuk menyimpan sisa pasokannya hingga kuartal keempat. Pengajuan SEC menunjukkan pada Juli 2022 Tesla melaporkan telah menjual 75% Bitcoinnya ya, senilai 936 juta dolar pada kuartal kedua. Penjualan tersebut menandai perubahan pertama yang dilakukan Tesla ya dalam kepemilikan Bitcoinnya sejak kuartal pertama 2021 ketika perusahaan mengakuisisi sekitar 43.200 Bitcoin seharga 1,5 miliar dolar. Kami tentu saja terbuka untuk meningkatkan kepemilikan Bitcoin kami di masa depan. Jadi ini tidak boleh dianggap sebagai keputusan tentang Bitcoin, kata CEO Elon Musk selama panggilan pendapatan kuartal kedua 2022 dari perusahaannya pada 20 Juli 2022. Hanya saja kami khawatir tentang likuiditas perusahaan secara keseluruhan mengingat penutupan COVID di China. Dalam laporan pendapatan kuartal keempatnya ya, Tesla melaporkan tidak ada kerugian atas kepemilikan Bitcoin yang tersisa dan harga Bitcoin turun selama kuartal keempat setelah cukup stabil ya selama kuartal kedua. Aksi jual sebagian besar didorong oleh kejatuhan FTX, tetapi sejak awal tahun 2023, Bitcoin telah menunjukkan tanda-tanda rebound dan naik hampir 40% dari tahun ke tahun. Pada bulan Oktober selama panggilan pendapatan kuartal ketiga perusahaan ini ya, Elon Musk menyatakan bahwa Tesla terbuka ya untuk meningkatkan exposure Bitcoin di masa depan, dan CEO juga mengatakan bahwa Tesla telah menyimpan Dogecoin yang saat ini merupakan satu-satunya mata uang kripto yang diterima oleh perusahaan mobil listrik ini, meskipun hanya untuk beberapa pilihan produk, tidak termasuk kendaraan guys. Harga aset digital telah dan mungkin akan terus menjadi sangat tidak stabil, termasuk sebagai akibat dari berbagai resiko dan ketidakpastian yang terkait. Tulis laporan kuartal ketiga dari Tesla. Misalnya, prevalensi aset semacam itu adalah tren yang relatif baru dan adopsi jangka panjangnya oleh investor, konsumen, dan bisnis tidak dapat diprediksi. Jadi ini menarik guys ya. Dari laporan keuangan dari Tesla ini menunjukkan bahwa sudah mulai ada optimisme ya dari Bitcoin itu sendiri ya. Dan ini yang membuat berbagai pihak, khususnya para pecinta Bitcoin ini menganggap bahwa Elon Musk sendiri pun berpikiran kalau Bitcoin ini sudah bisa dibilang tuh di bottomnya guys. Makanya dia menahan sisa Bitcoin yang ada di portofolionya. Ini menarik ya. Dan pertanyaannya guys, apakah kalian masih menahan Bitcoin kalian atau kalian sudah menjualnya? Tulis di kolom komentar ya. Nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya dan kita akan ketemu lagi guys di informasi berikutnya. Peace.